ini di belakang kertasnya. Tulis kelebihan diri kalian masing-masing. Sebanyak-banyaknya. Kelebihan ya, kelebihan diri kalian masing-masing. Bukan diri teman, bukan dari teman orang lain. Tadi kira pede mas. Gak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Gak usah kasih nama, atau mau kasih nama gitu. Kalau di sini kasih nama. Iya. Nggak apa-apa, tenang aja. Takutnya kalian rajin menabung gitu kan, pengen sombong, kasih nama aja. Lagi aja. Sekarang lanjut ke kekurangan kalian. Kok pada sebenarnya mana? Mengampuni, kemudian bisa hidup, bernafas, suka membaca, tetap oke, selalu sadar, rela berkorban demi orang lain, santun dan sopan, berani, tampil, selalu ceria, tanggung jawab, berwawasan luas. Kemudian kekurangannya mudah putus asa orangnya. Kemudian ini mirip orang lain soalnya. Kemudian pemalu, pendiam orangnya rupanya. Mudah marah, kadang tidak disiplin, pelupa, kurang sportif. Kemudian yang satunya, orangnya ini baik hati, ramah, rajin, menghormati pendapat orang lain, suka menabung di harganya, tidak pelit, wah sudah bagus ini. Nabung dosa. Kemudian rendah hati, setia, jujur, mencoba mencintai apa yang tidak dicintai. Kemudian sabar orangnya, pantang menyerah, on time. Kemudian kekurangannya pikir, mudah bosan, cuek dan jutek. Dari semuanya ini baru anak 4 orang yang hanya kelebihannya itu lebih dari jumlah kekurangannya. Nah, di sini kami mengimbau yang udah banyak kelebihannya ditingkatkan, dan apa yang dari kekurangannya bisa diminimalisirkan gitu. Kemudian yang masih banyak kekurangan daripada kelebihan itu, mari kita sama-sama belajar gitu. Ada sebuah cerita kenapa dari negara-negara selain negara Yahudi, kenapa itu negara Yahudi itu paling cerdas orang-orangnya? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Saya kak. Saya mas. Aman, siapa? Jawabannya apa? Loh, tadi jawab, ayo dong, nggak apa-apa. Ayo.
jawablah, nggak apa-apa, biar teman-teman dengar gitu. Nggak apa-apa, ini nggak ada yang disalahin. Dulu nah, gen, kemudian ada yang lain. Kenapa? Nggak apa-apa biar teman-teman dengar. Sebelah sana kan mungkin jadinya nggak dengar gitu. Nggak denger mas. Nggak apa-apa. Ya udah. Terus kenapa kok didengarkan musik klasik itu jadi pintar gitu? Kalau musik klasik itu kan apa kayak karyanya Mozart itu katanya orang yang dengerin musik itu bisa bikin orang itu cerdas. Dari siapa? Bapakku. Ada lagi nggak teman-teman yang pengen jawab? Kenapa sih orang yang dulu itu banyak orang yang cerdas? Kenapa mas? Hah? Kenapa? Belajar lah. Oh belajar. Ada lagi? Kenapa? Kenapa cara didiknya? Kenapa? Keturunan Yahudi Ashkenazi. Nah, itu mempunyai penyakit. Penyakitnya itu malah menurunkan kecerdasan gen, bukan kecerdasan HIV atau apa. Ini kelebihannya orang Yahudi di situ. Tapi kebanyakan kenapa orang itu memandangnya gini, wah itu takdir itu. Nah, padahal memang betul kata si Mila bahwa dia disiplin melakukan hal tersebut. Dia selalu, oh ya, ada lagi juga mengerjakan soal matematika. Saat ibu hamil, dia rajin makan gula tadi, kemudian makan daging ikan, kemudian mengerjakan soal matematika, dan ada aspek-aspek atau ciri-ciri. Kemudian ada faktor pengaruh kerjasama. Yang pertama, pengertian kerjasama. Nah, ada yang tahu nggak pengertian kerjasama? Ada yang mau jawab? Pengertian kerjasama? Kenapa? Dikerjakan secara bersama-sama. Terus saling mengisi satu sama lain. Terus pembagian kerja bisa. Nah, tapi kami akan menjelaskan berdasarkan teori. Nah, yaitu keterlibatan individu dalam perilaku prososial, yang di mana perilaku seperti itu sangat sering terjadi saat pertolongan bersifat timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak, bahkan lebih umum lagi. Nah, di sini bisa disebutkan prososial, berarti sangat apa ya? Bersosialnya itu baik, tidak ada pantangan di situ. Kemudian seperti bersifat timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ada keuntungan di sini, yaitu dalam bekerjasama. Contoh di dalam organisasi OSIS gitu ya. Nah, mempunyai sebuah tujuan bersama. Nah, tujuan OSIS kalian apa? Ada yang tujuan OSIS? Iya, tujuan OSIS diadakan nah itu.
Kemudian apa yang untungnya buat kalian? Coba kok kenapa Anda tertarik menjadi anggota OSIS? Populer. Untungnya apa? Populer mas. Apa maksud? Ada ya? Ada. Ada. Apa? Untungnya masuk anggota OSIS ini. Oke. Tepuk tangan ya. Nah, ini yang diam-diam ini kenapa ini? Mengikuti anggota OSIS itu kenapa? Kenapa? Ikut anggota OSIS? Kenapa? Oh, nggak kenapa? Nah, terus dulu mana kok masuk ini? Dipilih bukan itu kenapa ingin menjadi anggota OSIS ini? Apa sih untungnya itu? Kenapa? Kenapa? Biar teman-teman pada dengar nggak ngantuk bukan pakai mic lah. Terus yang lain ada nggak? Kenapa tertarik? Kenapa tertarik? Untungnya apa itu? Jadi organisasinya untungnya apa? Kok untung? Di organisasi itu apa sih? Kenapa? Kok kenapa? Coba dong yang cowoknya tanya. Ini yang cowok ini diam. Kenapa mengikuti sebuah organisasi OSIS? Ayo perwakilan. Biar teman-teman dengar kan. Gimana? Saya belajar mandiri. Bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan ya. Nah, kemudian lanjut. Menurut Suharto, kerjasama atau kerja tim adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan sesuatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan individu. Nah, di sini kalau di dalam sebuah organisasi sekolah yaitu menghasilkan sebuah karya-karya gitu. Jadi banyak kegiatan kan OSIS. Kenapa begitu?
Banyak. Nah, banyak. Banyak nggak ada teman-teman? Ya Pak senyumnya. Banyak nggak? Banyak nggak? Kegiatannya banyak nggak? Ya, banyak. Kenapa? Kenapa yang ada jalan? Kenapa? Ini di dalam organisasi kalian banyak nggak kegiatan? Kegiatannya banyak. Kok diam ini? Kegiatannya gimana? Gimana? Ini kok diam? Kenapa? Ya. Gimana kegiatan OSIS kalian? Dengan anggota lain, khususnya dalam pemahaman bahwa anggota merupakan suatu kesatuan dalam usaha untuk menjalankan tujuan-tujuan yang sama. Jadi saya tadi menjalankan suatu tujuan seperti yang disebutkan oleh Pak Lani, bahwa sebuah organisasi OSIS ini yaitu menyampaikan aspirasinya kepada guru dan guru kepada murid. Yang terakhir, social identity, yaitu anggota tim harus saling mengenal antara anggota yang lain dalam satu kelompok. Nah, di sini ada satu anggota kelompok yang belum kenal. Ada nggak? Udah kenal belum sama yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sendiri? Jendela. Bener deh. Oh bener. Berarti bagus organisasinya. Kemudian nah, yang ini mau dijelaskan oleh Mas Rabika. Oke, teman-teman kan bisa lihat itu di depan ada goal. Ini sebenarnya masih aspek-aspek kerjasama tadi, yang artinya tim berorientasi pada tujuan. Pasangan tim saling bergantung berdasar atas koordinasi dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, serta dapat merasakan hasil yang telah didapat. Seperti contohnya kan dalam anggota organisasi OSIS itu kan pasti ada divisi-divisi, benar? Nah, benar? Benar ya? Nah, di sini maksudnya tim saling bergantung berdasar atas koordinasi. Nah, divisi-divisi itu dalam organisasi OSIS itu seharusnya saling mengisi. Nggak ada yang lepas dari tanggung jawab, apalagi pemimpin yang pada megang jabatannya. Nah, dari situlah apabila ini semua terwujud, maka goal ini akan tercapai. Maka dapat dikatakan OSIS kalian ini sudah kerjasamanya kuat. Gitu. Langsung nih. Kita lanjut ke faktor pengaruh kerjasama. Gimana sih caranya kita dapat kerjasama yang baik? Di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerjasama. Yang pertama timbal balik. Nah, timbal balik atau dalam bahasa Inggrisnya reciprocity. Mudah-mudahan benar ya. Timbal balik adalah aturan mendasar dari kehidupan sosial bahwa individu cenderung memperlakukan orang lain sebagaimana orang-orang tersebut telah memperlakukan mereka. Nah, dalam kerjasama yang baik, jadi daripada kita misalnya kita melakukan hal yang tidak baik, karena pada dasarnya manusia itu kalau kita ngasih A, dia pun bakal ngasih A dan mungkin lebih. Maka dari itu, dalam untuk bekerja sama dengan dalam OSIS satu sama lain sebaiknya mengisi kekurangan masing-masing. Itu sebabnya mengapa kita tadi meminta kalian menilai diri sendiri dulu, agar kalian sebelum menilai orang lain, kalian dapat menerima kekurangan diri sendiri dulu sebelum mendapatkan kekurangan dari orang lain. Dan ketika orang lain bekerja sama dengan kita dan mengesampingkan kepentingan pribadinya, biasanya kita akan melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Sebaliknya, jika mereka tidak bersikap baik dan memaksakan kepentingan sendiri, kita juga akan melakukan hal yang sama. Itu seperti yang tadi dijelaskan oleh saya. Nah, kalau kita mengesampingkan kepentingan pribadinya kan, misalnya ibaratnya kalian ada rapat OSIS, janganlah misalnya udah ada janji sebelumnya, tapi kan organisasi OSIS lebih diprioritaskan karena ini organisasi yang katanya tadi kuat mengembangin berorganisasi, dan ketika nanti kerja kita berorganisasi.
Ya walaupun ada urusan sendiri, misalnya janji sama pacarnya atau mau buka bareng di mana, ya misalnya kalau lagi ada rapat OSIS, ya utamain dulu lah rapat OSIS. Bisa dilanjut Mas Sigit? Yang kedua, orientasi pribadi. Orientasi pribadi ini adalah salah satu faktor yang paling memiliki efek terhadap kekuatan kerjasama. Secara spesifik, temuan penelitian memperlihatkan bahwa individu dapat memiliki satu dari 3 orientasi yang berbeda terhadap situasi yang meliputi dilema sosial. Yang pertama, bisa dibaca bareng-bareng mungkin orientasi kooperatif, di mana mereka memilih untuk memaksimalkan hasil akhir bersama yang diterima oleh semua orang yang terlibat. Nah, kalau bisa kalian ini orientasi pribadinya sama organisasi ini tinggi, sehingga kerjasama kalian ini terjalin. Karena kalian akan memprioritaskan suatu organisasi itu sendiri dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan kedua, ada orientasi individualistik, di mana fokus utamanya adalah untuk memaksimalkan hasil mereka sendiri. Nah, ini tadi kan kepentingan bareng-bareng. Oh, kecepatan ya? Nah, ini kan tadi pertama buat hasil bersama. Yang kedua ada orientasi individualistik, di mana fokus utamanya adalah untuk memaksimalkan hasil mereka sendiri. Maksudnya gimana? Kok tadi kepentingan bersama, kalau ini kepentingan sendiri? Kan tadi kan ada divisi-divisi. Nah, setelah diberikan tanggung jawab kepada masing-masing divisi, kita bisa memaksimalkan hasil dari divisi kita sendiri. Nanti kan pencapaiannya baru bersama-sama. Itu. Yang ketiga, orientasi kompetitif, di mana fokus utamanya adalah untuk mengalahkan orang lain. Karena masing kan punya kegiatan kan. Disinilah posisi itu berperan menjadi orientasi kompetitif. Kita bukan kompetitif saling senggol ingin megang jabatan jadi ketua atau apa ya, teman-teman bukan. Tapi kita kompetisi dengan sekolah lain yang ada posisinya juga. Pastinya kan orang sekolah lain itu kan kalian punya teman dari sekolah lain. Pasti ada nanya-nanya gimana sih ofisnya SMK Sanjay Pagap, ini kegiatannya apa aja. Kalau kalian sukses, mereka pun akan mempunyai apresiasi yang besar gitu. Maka OSIS kalian pun akan dijunjung tinggi namanya. Komunikasi tadi udah, siapa yang ngomong komunikasi? Mbak Rani ya? Benar, tahunya itu termasuk faktor pengaruh kerjasama, di mana komunikasi itu adalah penalaran umum, menunjukkan bahwa ketika individu dapat mendiskusikan situasi dengan orang lain. Nah, kalau boleh saya tahu, sering nggak sih rapat? Sering nggak? Seminggu berapa kali? 2, 3, 4. Setahun sekali. Oh, kalau mau event, sebaiknya saran dari kami, sebaiknya kan ingin menjalin komunikasi yang lebih tinggi. Sebaiknya seminggu yang minimal 2 kali lah, minimal itu 2 kali. Ya kalau bisa seminggu 7 kali. Sehari 3 kali minum obat. Kita juga punya kepentingan sendiri kan. Nah, disitulah maka komunikasi kita akan meningkat. Secara spesifik, dampak yang menguntungkan dapat dan memang terjadi jika anggota kelompok membuat komitmen pribadi untuk bekerja sama satu sama lain, dan jika komitmen ini didukung oleh norma pribadi yang kuat untuk menghargainya. Nah, dari beberapa faktor itu menentukan apa yang individu lakukan dalam situasi di mana mereka dapat memilih antara kerjasama dan kompetisi. Pilihannya secara